Dan selanjutnya adalah kita awali dengan membaca tadarus Al-Quran. Silakan yang bertugas membaca hari ini. Oke, izin ya Bu. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Ya, selanjutnya siapa? Muhammad Yusuf. Ya, silakan. Ya, ini Bu. Silakan Muhammad Yusuf. Baik, Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا Nah, baiklah. الإنسان كبد يحسب أن لن يقدر عليه أحد. صدق الله Barakallahu العظيم. azim. Ya, berikutnya empat orang kan Damar ya. Ya, silakan dua orang Bu, lagi. izin Ya, untuk kenapa? yang tadarus 6 orang itu bisa nggak Ibu? Soalnya Bisa. takut ada yang nggak kebagian untuk tadarusnya. Suratnya aja ya, Damar nanti kamu bagi berapa Iya Ibu, ayat satu gitu orang ya. 10 ayat Bisa itu kan? cukup Ibu. Di Muhammadiyah, ya, ya cukup. Silakan. Hari ini satu pemakalan kan? Iya, satu Satu atau aja. dua? Ya, baik. Nggak apa-apa. Ya, silakan. Baik, izin melanjutkan ya, Ibu. Ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu a'laftu ma'lal lubada wa yahsabu alam yarahu ahad. Alam naj'al lahu ayn wa lisanan wa shafatayn wa hadainahu النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة صدق الله العظيم. Ya, sadaqallahul azim. Berikutnya, ini sudah orang ketiga ya. Izin lanjutkan ya, Bu. Selanjutnya, ya silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر وإذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, berikutnya. Ini sudah orang keempat, dua lagi ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
وفرعون هاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Ya, sadaqallahul azim. Baik, berikutnya. Sahira sudah Dilanjutkan ya, lima. Ibu. Ya, terakhir Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما ألا إذا رقت الأرض دقا دقا أولا أتت الأرض دقا دقا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه أحد صدق الله Ya, العظيم. sadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya. Insya Allah kita mendapat pahala dari Subhanahu wa taala dan insya Allah juga yang membaca khususnya juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan teman yang mempresentasikan. Temanya hari ini lingkungan atau multikultural. Multikultural. Silakan. Izin share screen ya, Bu. Ya. Izin nanti saya absennya ada di akhir saja ya, absennya. Baik, izin mulai ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Ibu Amalia dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang implementasi ajaran Islam dalam masyarakat multikultural. Mungkin sebelum presentasi, kita perkenalan terlebih dahulu. Dari kelompok 11 ada Maulidia Dwi Setiawati dan Saskia Jalva Berliani, serta saya Putri Kurniasari sebagai moderator presentasi kali ini. Next slide. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Lydia. Untuk Lydia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini yang pertama saya akan membahas mengenai pendahuluan. Oke, Indonesia memiliki berbagai macam ras, agama, suku, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat multikultural. Nah, hal tersebut memungkinkan adanya perbedaan. Perbedaan itulah yang mempelopori terbentuknya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya agar seluruh masyarakat Indonesia bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Namun, lambat laun tuh masyarakat Indonesia mulai meninggalkan semboyan itu dan lebih mementingkan ego masing-masing hingga banyak timbul konflik yang negara Indonesia ini bahkan sesama suku atau agama. Nah, peran agama Islam dalam konteks inilah yang mengatur bagaimana cara bergaul masyarakat dengan kultur berbeda. Islam mengajarkan untuk kita saling menghargai, saling menghormati, dan saling tolong-menolong agar masyarakat hidup aman dan damai di tengah perbedaan budaya dan keyakinan. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, seharusnya kita mengikuti ajaran Sallallahu Alaihi Wasallam.
Selanjutnya ada karakteristik masyarakat multikultural. Secara etimologis, multikulturalisme terdiri dari 3 kata. Yang pertama, multi artinya banyak, kultur artinya budaya, dan isme artinya aliran atau paham. Jadi multikulturalisme berarti suatu aliran atau paham tentang kebudayaan mengarah kepada keberagaman. Nah, Indonesia adalah negara multikultural, di mana setiap kelompok itu memiliki hak untuk mengekspresikan identitasnya. Meskipun keberagaman ini membentuk multi subetnis, semua budaya, termasuk yang berasal dari luar negeri, contohnya itu qasidah dan nasyid dari budaya Arab, barongsai dari Cina, jika sudah di Indonesia, maka dianggap sebagai bagian dari budaya Indonesia. Nah, tantangan terbesar itu justru muncul dari perbedaan agama atau multi religi. Perbedaan pemahaman antara pemeluk agama, bahkan perbedaan mazhab, aliran atau sekte dalam satu agama. Nah, yang kadang memicu konflik karena faktor politik atau kepentingan kelompok tertentu, faktor in-group dan out-group, dan bukan karena ajaran agama itu sendiri. Namun masyarakat Indonesia pada dasarnya mampu hidup rukun dan akomodatif terhadap perbedaan, sebagaimana terlihat dalam perayaan keagamaan yang dirayakan secara bersama-sama. Nah, misalnya tuh saat Lebaran itu nggak hanya pemeluk agama lain, nggak hanya pemeluk agama Islam yang merayakan, tetapi pemeluk agama lain juga ikut merayakan, tapi dengan caranya masing-masing. Selanjutnya, strategi pembudayaan Islam dalam masyarakat multikultural. Strategi pembudayaan Islam dalam masyarakat multikultural di Indonesia itu dilakukan dengan pendekatan yang akomodatif dan halus. Jadi Islam tidak serta-merta menghapus nilai-nilai lokal yang sudah ada, melainkan Islam mengakomodasi dan menyinkronkan seperti tradisi Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme ke dalam ajaran agama Islam. Nah, keberadaan orang Islam di Abangan sinkretik di Jawa dan penganut Wetutelu Sasak di Lombok itu adalah bukti bahwa Islam tuh dipraktikkan berdampingan dengan kepercayaan-kepercayaan lokal yang mengandung anasir non-Islam. Nah, hal ini menciptakan keragaman praktik Islam di berbagai daerah. Nah, penyebaran Islam dilakukan secara damai, seperti yang dilakukan oleh para wali songo yang menggunakan media budaya lokal seperti wayang untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat, sehingga ajaran Islam dapat diterima secara perlahan dan menyatu dengan kehidupan masyarakat setempat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Lydia sudah menjelaskan mengenai karakteristik dan strategi pembudayaan Islam dalam masyarakat multikultural. Next slide. Mungkin selanjutnya materinya akan dibawakan oleh Saskia Jalva. Untuk Saskia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu karakteristik Islam di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan Islam memiliki pengalaman yang berbeda-beda di setiap daerah karena masing-masing daerah punya budaya dan adat istiadatnya sendiri. Mohon maaf, Ibu Amalia sedang azan, apakah di jeda terlebih dahulu atau Iya, kita dengarkan azan sebentar ya. Ya.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang karakteristik Islam di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan Islam memiliki pengalaman yang berbeda-beda di setiap daerah, karena masing-masing daerah punya budaya dan adat istiadatnya sendiri. Bahkan di satu pulau pun bisa ditemukan berbagai macam budaya dan tradisi. Contohnya di Pulau Jawa, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, masih ada berbagai macam tradisi yang dipengaruhi oleh agama Hindu, Buddha, dan Kejawen. Ketika Islam bertemu dengan budaya lokal, sering terjadi gabungan antara keduanya yang biasa kita sebut dengan akulturasi budaya. Contohnya tradisi kenduri atau selamatan yang dilakukan dalam berbagai momen, seperti kelahiran, pernikahan, kematian, ataupun panen. Meskipun dilakukan oleh umat Islam, tradisi ini asalnya memiliki akar dari kepercayaan kejawen dan animisme yang meyakini adanya roh luhur yang harus dihormati. Hal ini membuat cara umat Islam mengekspresikan kepercayaannya menjadi beragam dan kaya akan kreativitas dalam budaya dan agama. Tetapi di wilayah tertentu masih terdapat penyimpangan dari apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Contohnya tradisi seperti larung saji ke laut atau gunung untuk keselamatan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang syirik. Lanjut ukhuwah Islamiyah. Kata ukhuwah secara etimologi berasal dari kata dasar akhun yang berarti saudara kandung atau dapat juga berarti teman dan memiliki bentuk jamak ada dua yaitu ikhwat yang berarti saudara kandung dan ikhwan yang berarti kawan. Jadi ukhuwah bisa diartikan dengan persaudaraan. Sedangkan secara terminologi, ukhuwah Islamiyah adalah ikatan kejiwaan yang melahirkan perasaan yang mendalam dengan kelembutan, cinta dan rasa hormat kepada setiap orang yang sama-sama di akidah Islamiyah, iman dan takwa. Jadi ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan sesama muslim yang terjadi karena sama-sama memiliki iman kepada Allah dan berpegang pada ajaran Islam. Selanjutnya yaitu ukhuwah Islamiyah menurut beberapa pendapat ahli. Yang pertama menurut Fatur Suhardi menyatakan bahwa adalah ikatan akidah yang menyatukan hati umat Islam meskipun mereka berbeda negara, bahasa, dan bangsa. Ikatan ini membuat setiap muslim yang tetap terhubung satu sama lain membentuk umat yang kuat dan kokoh. Selanjutnya yaitu menurut Quraisyihab. Menurutnya, dijelaskan makna ukhuwah lebih lanjut agar tidak rancu. Selama ini, menurutnya ukhuwah Islamiyah sering disalahartikan sebagai persaudaraan antar muslim seolah-olah Islamiyah adalah pelaku. Nah, seharusnya Islamiyah dipahami sebagai adjektiva atau sifat, sehingga artinya adalah persaudaraan yang bersifat Islami atau sesuai dengan ajaran Islam. Menurutnya, kata saudara dalam ukhuwah Islamiyah itu berasal dari bahasa Melayu. Maksudnya adalah seudara. Kita seudara dengan hewan-hewan yang ada di samping kita, bahkan dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di samping kita. Jadi ukhuwah Islamiyah bukanlah hanya pelaku, melainkan persaudaraan bersifat Islami bahkan kepada hewan sekalipun. Nah, yang ketiga yaitu ada menurut Tolha Hasan. Ukhuwah Islamiyah merupakan hubungan antara sesama muslim tanpa membedakan luas sempitnya kapasitas hubungan, mulai dari hubungan keluarga, masyarakat, sampai hubungan antar bangsa. Hubungan ini juga mempunyai bobot religius. Nah, dari ketiga pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa ukhuwah Islamiyah adalah ikatan persaudaraan antar sesama muslim yang indah dan dijalankan dengan nilai-nilai Islami seperti kasih sayang, keadilan, dan saling menghormati. Karena perselisihan masih sering terjadi, terutama karena perbedaan pendapat dan penafsiran, hal ini adalah merupakan hal yang wajar dan manusiawi. Untuk mencegah hal itu, perpecahan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah, para ahli menetapkan tiga konsep. Yang pertama yaitu konsep tanawu al-ibadah, yaitu keberagaman cara beribadah.
Maksud dari konsep ini adalah mengakui adalah adanya keberagaman selama merujuk pada Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu konsep al-fi al-ijtihadi lahu ajrun. Yang salah dalam berijtihad pun mendapat ganjaran. Maksud dari konsep ini adalah jika seseorang melakukan ijtihad, namun bentuk ijtihadnya adalah salah, ia tidak akan mendosa. Ia tetap mendapat pahala selama tetap mengikuti ulama. Hal ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dikatakan apabila seorang hakim memutuskan perkara lalu berijtihad dengan benar, maka baginya 2 pahala. Dan jika ia memutuskan perkara lalu berijtihad dan keliru, maka baginya 1. Nah, yang ketiga yaitu konsep la hukma lillah qabla ijtihadi al-mujtahid. Allah belum menetapkan sesuatu hukum sebelum upaya ijtihad dilakukan seorang muslim. Jadi dari ketiga konsep di atas membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mentolerir adanya perbedaan dalam pendapat dan pemahaman. Selanjutnya yaitu toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang berarti sabar terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu suatu sikap atau perilaku yang mematuhi aturan, di mana seseorang dapat menghargai dan menghormati sikap orang lain. Islam adalah agama yang menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan toleransi antar umat. Umat Islam diajarkan untuk membina kerukunan dan persatuan baik antara sesama muslim maupun dengan pemeluk agama lain, serta menjunjung nilai kasih sayang dan kepedulian antar umat. Islam sangat melarang untuk mencela tata cara beribadah agama lain. Selain itu, Islam juga menanamkan nilai kesabaran dan menghargai kebebasan pendapat dalam menyampaikan pendapat. Boleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa sesungguhnya ada jenazah yang lewat di hadapan Rasul. Kemudian dia berdiri menghormatinya. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya jenazah itu adalah orang Yahudi. Rasulullah menjawab, bukankah dia juga manusia? Hal ini membuktikan bahwa Rasulullah pun mengajarkan umatnya agar senantiasa bertoleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Selanjutnya dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8 menginformasikan kepada kita semua bahwa Islam tidak melarang untuk berhubungan baik dan membantu non-muslim selama tidak mengganggu akidah dan ibadah. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya kembalikan ke. Baik, terima kasih Saskia. Selanjutnya adalah konsep moderasi Islam yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Moderasi dalam bahasa Arab disebut al-wasatiyah. Sehingga dalam sebutan Islam, moderasi yang di Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa kemajemukan berbagai kondisi yang ada di Indonesia sangat diperlukan suatu sistem pengajaran agama yang komprehensif yang dapat mewakili setiap orang yang ada melalui ajaran yang luas dengan tidak meninggalkan teks berupa Al-Quran dan hadis, serta pentingnya penggunaan akal adalah sebagai solusi dari setiap masalah yang ada. Next slide. Menurut para ahli, Hanafi menyebut wasatiyah merupakan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Konsep ini menuntut umat Islam untuk mempraktikkan Islam secara seimbang dan komprehensif dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Saya ulangi, Hanafi menyebut wasatiyah merupakan pendekatan
yang komprehensif dan terpadu. Konsep ini menuntut umat Islam untuk mempraktikkan Islam secara seimbang dan komprehensif dalam semua aspek kehidupan masyarakat dengan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas kehidupan manusia yang terkait dengan pengembangan pengetahuan, pembangunan manusia, sistem ekonomi dan keuangan, sistem politik, sistem pendidikan, kebangsaan, pertahanan, persatuan, persamaan dan lainnya. Next slide. Muhammad Ainul yakin bahwa jika kita melihat sejarah, kita dapat melihat contoh dari kemudaratan Islam. Islam lahir sebagai penyeimbang agama sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi terletak pada titik agama yang keras, sebaliknya agama Nasrani terletak pada titik agama yang lemah atau tanpa kekerasan. Sebagai contoh, kita bisa lihat pada hukum qisas atau balasan. Di agama Yahudi, jika seseorang ditampar 1 kali, maka ia bisa membalas 2 kali atau lebih. Sama dengan agama Nasrani, ia juga harus membalas. Dalam Islam, jika terjadi kasus seperti itu, maka didahulukan maafkan pelaku. Next slide. Selanjutnya ada ciri moderasi Islam di Indonesia. Yang pertama, ideologi tanpa kekerasan dalam menyebarkan Islam. Artinya, Islam diajarkan dan disebarkan dengan cara damai, bukan paksaan atau kekerasan. Yang kedua, mengadopsi cara hidup modern dengan semua turunannya. Islam modern terbuka dengan perkembangan zaman, seperti teknologi, demokrasi, dan hak asasi manusia, tapi tetap disaring mana yang sesuai dengan nilai Islam. Yang ketiga, penggunaan cara berpikir rasional. Umat Islam diajarkan untuk menggunakan akal sehat, logika, dan bukti dalam memahami dan mengamalkan agama. Tidak langsung percaya pada informasi tanpa tabayun atau klarifikasi. Yang keempat, pendekatan kontekstual dalam memahami Islam. Ajaran Islam tidak dipahami secara kaku dan literal saja, tetapi juga melihat konteks waktu, tempat, dan situasi masyarakat. Karena kondisi masyarakat jauh dengan kondisi di masa Nabi Muhammad SAW, maka penerapan hukum Islam harus disesuaikan agar tetap adil dan relevan. Yang kelima, penggunaan ijtihad. Ijtihad adalah berpikir dan mendalam untuk memahami ajaran Islam. Ini penting ketika tidak ada dalil jelas dari Al-Quran atau hadis. Hasilnya, keputusan yang lebih bijak dan relevan dengan kehidupan modern. Next slide. Selanjutnya ada nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, menutup aib sesama. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Semuanya pasti memiliki dari aib. Oleh karena itu, kita harus bisa menahan diri untuk tidak membuka aib mereka. Kita jaga kehormatan mereka, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa membela kehormatan saudaranya, maka hal itu menjadi penghalang untuk dari api neraka. Yang kedua, saling memaafkan. Hal ini harus dilakukan makhluk sosial. Kita selalu berinteraksi sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Namun, sebaik-baiknya yang salah adalah yang segera menyadari, meminta maaf, menerima maaf, dan bertaubat. Rasulullah SAW bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada dari Senin dan Kamis. Ampunan ilahi dilimpahkan kepada setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, kecuali yang menyimpan dendam kepada saudaranya. Tentang mereka dikatakan tunggu sampai mereka berbaikan. Yang ketiga, membantu sesama yang kesulitan. Setiap di antara kita lebih suka kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Namun, hidup tidak seperti itu. Pasti akan selalu ada tantangan dan rintangan yang menyertainya. Yang keempat, bersangka. Bukan berarti kita menghilangkan kewaspadaan terhadap kejahatan yang pasti terjadi di mana-mana. Tapi berbaik sangka adalah akhlak yang mewajibkan ada pada setiap orang yang beriman. Yang kelima, senantiasa mendoakan.
Berdoa adalah kewajiban setiap muslim, karena secara bahasa, salat merupakan doa. Namun, berdoa di sini artinya mendoakan setiap orang, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal. Next slide. Kesimpulan dari presentasi kali ini, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural, yang memiliki beragam kepercayaan dan budaya yang berbeda-beda. Hal itu pun sering dijadikan sebagai pemantik konflik yang dapat menyebabkan perpecahan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Karena punya kesadaran untuk saling menghargai, disinilah Islam berperan sebagai pemersatu untuk negara Indonesia agar selalu damai, saling menghargai, dan tolong-menolong dalam berbagai aspek kehidupan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar kita terhindar dari hal-hal buruk seperti konflik dengan masyarakat yang lain, karena menganggap kita lebih tinggi daripada mereka dan senantiasa menjaga perdamaian. Next slide. Adalah sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat atau raise hand. Dan untuk Ibu Amelia, apa ada tambahan atau koreksi untuk kelompok kami? Jika ada tambahan, dipersilakan Bu. Ya, baik, terima kasih Pemakalah. Sambil kita menunggu teman-teman mengajukan pertanyaan. Materi ini adalah tentang multikultural dan sebelumnya saya menyampaikan informasi. Insya Allah nanti kita akan melaksanakan istilahnya sekarang bukan ujian akhir semester tapi penilaian akhir semester ya. Dijadwalkan itu akhir Juni ya. Dan deadline akhir pengumpulan nilai itu di Agustus. Jadi kita masih punya spare waktu di bulan Juli untuk koreksi dan sebagainya. Ya masih bisa, masih banyak waktu. Jadi kita nanti perkuliahan akan berakhir di insya Allah di 23 Juni apa? Di 23 Mei ya. Di 23 Juni ya, di 23 Juni dan jadi masih ada lumayan waktu untuk kita melakukan kegiatan perkuliahan ini. Baik, sedikit saya memberikan pemaparan. Tadi sudah diungkapkan multikultural, yaitu adalah beraneka ragamnya dari segi agama ya, atau kepercayaan, kemudian dari segi budaya, dan juga mungkin keanekaragaman karakter manusia ya. Ada banyak pertanyaan yang sering dilontarkan ketika kuliah PAI itu masih sifatnya luring, itu banyak pertanyaan. Kenapa yang sering malah timbul konflik itu bukan dengan yang non-Muslim, tapi dengan Muslim sendiri. Nah, ini kenapa terjadi? Nah, itu yang saya garis bawah, yang terakhir saya ungkapkan adalah keanekaragaman karakter. Ya. Ternyata keanekaragaman karakter ini terkadang yang paling sulit untuk kita laksanakan gitu, untuk kita memahami karakter seseorang. Ya, ini yang paling sulit dibanding kita menghormati keyakinan beragama, menghormati apa namanya budaya. Tetapi ketika kita berhadapan dengan karakter seseorang yang terkadang menurut kita apa namanya sangat arogan dan sebagainya, ini yang terkadang menimbulkan perpecahan. Nah, bagaimana kita menyikapi dalam konsep multikultural yang kemudian di apa namanya diinterpretasikan ke dalam konsep dalam pendidikan agama Islam yang sudah memang menjadi barang jualannya Kemenak, yaitu moderasi beragama yang diambil dari konsep ummatan wasaton ya, pertengahan. Ummatan wasaton atau wasatiyah tadi sudah disebut oleh Pemakalah. Konsep wasatiyah itu adalah orang yang berada di tengah-tengah, tidak terlalu radikal, fundamental ketika memahami ajaran agama. Jadi secara sederhana wasatiyah ini sebenarnya bukan hanya dalam aspek kita beribadah, tetapi dalam hal makan pun kita memang tidak boleh terlalu yang berlebihan. Ya, khairul umur awsatuha. Ketika kita menyukai sesuatu, maka makanlah secukupnya. Ya, kalau kita terlalu berlebih nanti mungkin dampaknya akan berakibat kepada kesehatan fisik. Ya, begitu juga ketika kita dalam beribadah. Ya, ketika beribadah kita itu harus konsisten ya, konsisten dalam artian juga menyeimbangkan.
Jangan hanya berdasarkan dalil-dalil yang sifatnya rasional, tapi juga kita harus melihat dalil-dalil yang sifatnya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi kita juga dalam hal kita mengikuti pendapat mazhab juga tidak boleh terlalu berlebihan. Ambillah jalan tengah. Ya. Jadi kondisinya umpamanya nanti ketika kita melakukan ibadah umroh atau kita melakukan ibadah haji, ini kalau mazhab Imam Syafi'i itu kan bersentuhannya kan batal. Bayangkan jutaan orang tuh sedang melakukan tawaf dengan kondisi wilayahnya sebegitu apa namanya luas gitu. Kita bolak-balik ambil wudhu. Kalau kesenggol orang ini kan apa melelahkan juga gitu. Kapan kita selesai tawafnya gitu. Nah ini makanya kita konsep multikultural di sini adalah kita menghargai perbedaan pendapat, tapi juga dalam arti juga kita mencari jalan keluar dari keragaman pendapat itu. Nah, dalam artian kita tidak boleh fanatik terhadap sesuatu pendapat. Ya, kondisi yang saya contohkan tadi, kita fanatik sekali dengan mazhab Imam Syafi'i karena kita mayoritas penduduk Indonesia adalah bermazhab Imam Syafi'i. Nah, tapi ketika kita berhadapan dengan kondisi di mana kita itu eh, nantinya contoh kita selalu disonggel-songkel orang, wah wudhu kita batal, bolak-balik kamar mandi kan luar biasa melelahkan dan butuh waktu. Oleh karena itu, konsep multikultural yang sederhananya adalah perbedaan itu kita hormati dan tidak boleh kita fanatik terhadap sesuatu apa namanya sesuatu yang menjadi hal yang menurut kita itu harus kita ikuti. Jadi kita menghormati perbedaan dan kita pun tidak boleh fanatik terhadap apa yang menjadi sesuatu yang kita apa namanya sesuatu yang kita ikuti atau suatu hukum atau mazhab yang kita ikuti. Ya, kita tetap harus meliterasi, kita harus banyak membaca kondisinya seperti apa, kita ketika berada dengan situasi seperti ini, kita harus seperti apa. Dan bahkan dalam keadaan darurat, itu dikatakan boleh memakan sekalipun bangkai ya, karena daripada nanti mati kelaparan. Ini kondisinya benar-benar memang tidak ada makanan sama sekali. Jadi sesuatu yang tadinya haram itu uh, bisa menjadi halal dengan kondisi yang sangat darurat. Jadi maksud dari multikultural ini sangat luas sekali dan disederhanakan. Salah satunya adalah kita harus menjadi orang yang wasatiyah, menjadi orang yang selalu berada di tengah-tengah akal, rasional, kemudian juga mengikuti aturan yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, tapi kondisinya bisa kita ikut yang mana? Bisa kita melihat kondisinya tadi kalau keadaan darurat, nah seperti kita berada di tengah hutan, kita kelaparan, ternyata adanya apa namanya di situ ada ular atau apa yang menurut dalam ajaran kita itu umpamanya tidak boleh dimakan, tapi terpaksa untuk hal-hal menyelamatkan jiwa, maka syariah ini kan dibolehkan. Nah, jadi wasatiyah dalam berhukum, wasatiyahlah kita dalam mengimplementasikan ajaran agama, wasatiyahlah kita dalam memberikan asupan makanan di tubuh kita, wasatiyahlah kita dalam hal apapun. Ya, jadi tengah-tengah khairul umur awsatuha. Itu ya. Itu pemakalah. Sudah ada pertanyaan? Silakan raise hand. Yang mau bertanya, silakan. Belum ada di room chat, saya lihat. Ya, yang mengajukan pertanyaan silakan ke teman-teman kelompok berapa ini? 10 ya? Ini kelompok 11, Bu. Oh, sudah 11. Ya. Ada pertanyaan Muhammad Damar sebelum saya mengabsen? Atau saya ini siapa nih? Saya minta mengajukan pertanyaan. Ya, silakan diajukan pertanyaan untuk pemakalan yang sudah siap ini. Ada Saskia Zalfa Berlian nih. Ya, silakan bertanya. Mengajukan pertanyaan sambil saya mengabsen ya. Muhammad Damar hadir ya. Maulidia Dwi Setiawati, Hadir Ibu. Cindy Aulia Hadi, Cindy ya bacanya ya. Cindy Aulia Hadi, Keiko pasti hadir ini PJ.
Abu Zahra sudah ya. Asiatun Nisa Nasifah Hadir dengan Ibu. ya. Adinda Rahmah. Adinda Rahmah. Kalau tidak ada suara sangat tidak hadir ya, walaupun ada di Zoom-nya. Afifah Nuraini. Hadir Ibu. Alisa Alip Alip Bagas Wicaksono. Hadir, Bu. Alisa Nur Alai. Ibu, mohon maaf, saya Cindy Aulia hadir. Tadi mic saya bermasalah. Cynthia Aulia. Baik. Amelia Dwi Saputri. Hadir Ibu. Arni Septianti. Hadir Ibu. Asia Tunisia Nafisa sudah ya. Aulia Zahra sudah. Indi Artati. Indi Artati ada. Elsa Puspita. Hadir Ibu. Fitra Nur Handayani. Hadir Ibu. Ya, Hasna Latifatul Husna. Hadir Ibu. Kemudian Haudi Asyauki. Haudi Asyauki Hadir hadir. Ibu. Hadir. Bu, maaf, Aulia Zahra hadir. Oh iya, Ilyas Fauzan. Hadir, Bu. Indi Artati. Hadir Ibu. Hadir. Kaila Sophia Aziza. Hadir Ibu. Kansa. Hadir Ibu. Lintang Ayuza Kalilah. Lintang Hadir, Ibu. Ayuza Kalilah. Ya. Iya, hadir Ibu. Siapa nih? Malik Azka. Hadir, Bu. Maulidia Dwi. Hadir Ibu. Maulidia Nabila Marcelinda. Hadir Ibu. Muhammad Yusuf Firmansah. Muhammad Nur Hidayat. Hadir, Bu. Muhammad Syefa Afari. Hadir, Bu. Mela Selviana. Hadir Ibu. Mediani Anggita Azman. Hadir. Nabila Marsalinda. Nabila sudah tadi ya. Nandita Garnia Putri. Hadir Ibu. Nasya Haril. Hadir Ibu. Nesya Zakia. Hadir Ibu. Putri Halwa Sahira. Hadir Ibu. Putri Kurnia ada dua ini. Iya Ada Bu, dua saya pakai device. 2 device. Oh. Konita Kamila. Hadir Ibu. Konita Ramzi. Hadir, Bu. Ribda Nazla. Hadir Bu. Sahira Razwana Daulay. Hadir Ibu. Ya, terima kasih. Udah semua? Masih ada lagi? Belum Ibu. Muhammad Sahira. Saya belum Bu. Tara Saya juga Katabina. Saya juga Hadir, Bu. belum. Ya, ini saya soalnya cepet-cepet gini. Tara Katabina. Hadir, Bu. Yusi Qurratul Ain. Hadir Ya, Zahra Audina. Hadir Ibu. Zaki Alfian. Hadir Ibu, hadir. Saskia Zalpa Berliani. Siapa lagi nih? Siapa yang belum? Saya Ibu Muhammad Naufal Abian. Muhammad Naufal Abian ya. Siapa lagi? Saya Bu Adinda Ramadhani Prabowo. Saya Bu Ramadhani Prabowo. Ya. Ibu saya Afianita. Afinita Dwi Eksanti ya. Sudah semua ya. Baik. Ibu saya belum, Bu. Siapa? Maulidia Dwi Setiawati. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok? Ya. Saya sudah belum, Ibu. Muhammad Yudah. Muhammad Yusuf Firmansyah Purba. Ya. Tapi kamu tidak lahir di zaman purba kan? Tidak, Ibu. Marganya Ibu, purba Iya. ya. mohon maaf, Ya. saya belum di absen tadi. Oh, ya, saya absen. Delia Nur Azizah. Ya, baik. Ada pertanyaan untuk kelompok
Oh ini ada pertanyaan nih dari Lintang. Orang lebih sibuk di media sosial daripada peduli dengan Rasulullah. Menurut bagaimana menjaga ukhuwah Islam di tengah kehidupan yang serba digital ini? Ya, nanti dibantu ya makalah hedonah. Tadi saya bilang kita kita itu wasatiyah dengan karakter orang itu yang agak sulit ya, termasuk dengan diri sendiri. Kita itu terkadang menjadi orang yang sok sibuk gitu ya, sok sibuk, kemudian ya pengen yang ter di antara orang. Itu kadang memang ada keegoan kita ya, keegoan diri kita. Bagaimana kita menyikapinya? Salah satunya adalah memang orang ketika belum merasakan titik terendah itu merasa belum butuh dengan orang lain. Ya, kita apa merasa pernah mengalami gitu, ya tidak punya uang 1.000 rupiah gitu kan, nggak bisa buat makan atau apapun yang pernah diuji itu membuat kita akan menjadi lebih apa ya, lebih memahami bahwasanya orang itu adalah kita membutuhkan orang lain gitu, bukan hanya diri sendiri. Jadi bagaimana cara apa nih menjaga ukhuwah adalah dengan cara kita itu sekalipun kondisi kita mamanya kita tidak selalu menjadi orang yang apa penerima atau pemberi, tapi bagaimana kita menjaga kita janganlah kita merasa keakuan, kesombongan ya. Jadi tetaplah kita menerapkan ilmu padi ya, menerapkan ilmu padi suatu saat kita pun kita tidak tahu kehidupan kita itu roda berputar. Semuanya kalian ini menjadi seorang mahasiswa UNJ, ketemu teman yang nggak diterima di negeri atau ke teman-teman yang nggak kuat, tetaplah kita menerapkan ilmu padi ya. Jadi salah satu ukhuwah kita adalah kita mentazkiyahkan diri kita dulu, mentazkiyahkan diri kita dulu, kita bersihkan diri kita, kemudian kita eh, mencoba untuk membiasakan diri untuk peduli, untuk hadir. Nah, karena kita tidak tahu kehidupan kita, apakah kita akan selalu bisa menghandle diri kita. Ya, karena kan ya itu tadi kehidupan itu akan berputar. Maka kita sudah mempersiapkan diri untuk berbaur dengan masyarakat. Ya, kita tidak tahu kenapa kita berbaur dengan masyarakat. Ya karena pertama adalah walaupun umpamanya kita tidak harus nantinya kita minta tolong, kita itu kan dalam agama Islam itu segala sesuatunya membawa keberkahan ya. Kalaupun kita tidak minta tolong, kita yang akan memberi potongan, kita akan mendapat pahala. Dan pahala itu bisa terpancar kemana-mana, baik ke dalam masalah perkuliahan kita, umpamanya kalau kita masih kuliah, atau mungkin nantinya berefek kepada eh, eh, kehidupan kita di keluarga kita. Ya, itu memang tidak bisa kita amati, tapi saya merasakan sendiri ketika kita mencoba untuk berbagi dengan lingkungan kita, menyiapkan diri untuk bisa bersama dengan mereka, ini kebahagiaan yang luar biasa sekali itu. Daripada kita menjadi orang yang terlalu apa ya, terlalu menyibukkan diri itu terkadang malah menjadi sebuah penyakit ya. Saat ini penyakit ini bisa ditimbulkan dari rutinitas yang sama sekali tidak ada apa ya, tidak tidak ada rasa kebahagiaan yang memang bisa diterima oleh orang lain. Jadi kalau kita kerja yang bahagia itu kan kita dengan dengan kolega-kolega. Tapi kalau dengan orang lain ya di lingkungan kita ini akan luar biasa sekali dan ini kan memberikan kesehatan yang luar biasa. Jadi bagaimana cara menemukan ukhuwah di era digital ini? Orang selalu pakai medsos. Nah, kita berusaha istijhad ya. Kita beristihad, kita berwasatiyah untuk membagi waktu ya. Kalau kalian masih muda kan ada remaja masjid, silakan kalian berbaur, sempatkan diri untuk aktif. Besok nih ada hari raya Idul Kurban, sempatkan diri untuk ya paling tidak ikut sholat Idul Adha berjamaah, syukur-syukur menjadi panitia Idul Kurban. Hal-hal kecil itulah langkah kita untuk menciptakan ukhuwah ya. Walaupun sekarang ini memang orang sibuk bermain medsos,
tapi kita menizin diri kita, melawan diri kita, melawan ego kita untuk bisa berbaur dengan lingkungan kita. Jadi gitu. Jadi atas dasar apa? Atas dasar supaya kita selalu berkah, ya, selalu bahagia, hidup di dunia maupun nantinya di akhirat. Jadi gitu, ya. Ibu, Jadi terima kasih. ya fundamental diri kita dulu. Memang sulit. Apalagi kalian ini kan ego-ego masih ego ngapain juga gitu berbaurnya. Silakan pemakalah ditambah. Pemakalah mau ditambah tadi siapa? Zahira siapa namanya? Dan teman-teman. Tuh. Ya, silakan. Mau ditambahkan pemakalah? Silakan. Pertanyaan dari Lintang. Iya, Bu. Oke. Jadi sebagai seorang mahasiswa memang saya tuh melihat bahwa tantangan dalam menjaga ukhuwah Islamiyah di era digital ini emang cukup besar gitu. Banyak orang termasuk kita sendiri ya atau saya sendiri itu seringkali lebih fokus pada dunia maya dibandingkan interaksi langsung dengan orang-orang sekitar gitu. Namun menurut saya tuh justru di era digital ini kita tuh dituntut untuk lebih bijak menggunakan teknologi, gimana tuh untuk mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Misalnya nih pertama, kita bisa manfaatin media sosial kayak TikTok itu buat sarana dakwah, terus juga untuk mengingatkan dalam kebaikan, kayak membagi konten Islamia, terus mengingatkan waktu sholat atau pesan positif untuk mengajak pada persatuan gitu. Nah selain itu juga menjaga ukhuwah tuh ketika orang terdekat kita sedang membutuhkan itu kita bisa membantu mereka yang kesulitan gitu. Terus juga kita bisa ngajak teman-teman kita nih buat hadir kegiatan keagamaan bersama. Jadi intinya tuh teknologi tuh bukan halangan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, asalkan kita sendiri tuh mampu menggunakannya dengan niat yang baik gitu. Ya sekian Bu dari kelompok 11. Ya, sangat bagus sekali jawabannya ya. Jadi uh, apa kita selalu menggunakan hadis ya, bahwasanya kalau kita silaturahmi itu nanti panjang umur gitu kan, kemudian murah rezeki. Nah ini benar diterapkan ya, network gitu kan. Ternyata analogi dari silaturahmi itu adalah network ya, membuka jaringan. Jaringan kita berkunjung ke teman itu kan mau tidak mau kita curhat kesulitan tugas kuliah, kemudian mungkin yang belum dapat pekerjaan itu kan secara sederhananya gitu. Kalau sekarang kan dengan berbagai platform itu network istilahnya itu network membuka jaringan baik dalam bisnis maupun dalam hal lainnya itu. Nah itu pada dasarnya itu dari hadis itu paliasim rahimah gitu. Bersilaturahimah nanti akan membawa banyak keberkahan gitu ya. Jadi network dengan digital ya sekarang mungkin lewat digital tapi dengan tetap etika kesalahan sosialnya tetap harus dilakukan ya. Kemudian juga karena tidak semua orang di lingkungan kita menggunakan digital, ya sedikit-sedikit kita juga harus adaptasi di luar digital. Tapi memang dengan di era digital ini kita bisa bersilaturahmi banyak orang, baik yang muslim maupun non-muslim gitu ya. Itu lebih lebih mudah ya. Jadi intinya ukhuwah itu betul tidak terhalang oleh digital. Selama memang kita niatkan untuk hal-hal yang positif ya. Termasuk sharing pengetahuan juga kan bagian dari ukhuwah ya. Ada tambahan lagi sudah cukup? Ya ini sudah mau jam 4, mungkin kita tutup dengan apa namanya? Nanti di tanggal 9 itu kan ada libur. Liburnya itu mungkin kalian ada mengerjakan kuis ya. Ada kuis. Mungkin nanti saya lihat dulu kuis di materi keberapa ya. Baik, Muhammad Yusuf sebelum ditutup mohon memimpin doa kafaratul majlis silakan. Atau pemakalah menutup dulu. Sudah ditutup atau belum? Sudah ya tadi. Langsung ditutup sama Muhammad Yusuf tidak apa-apa pemakalah. Iya, Bu. Ya, silakan Yusuf membaca doa kafaratul majlis. Silakan. Oke.
sebelum kita mengakhiri Zoom pada hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal Terima kasih. alamin. Ya, terima kasih Muhammad Yusuf, terima kasih para kelompok 11 dan juga terima kasih atas kehadirannya dan juga yang telah berkenan membaca Al-Quran. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Terima kasih, Bu. dari Zoom ya, lip dari Zoom. Ibu. Ya. Hmm.